Salam damai, gembala baik dan murah hati. Apa kabar Anda semua? Semoga semua sehat, bersemangat, dan penuh kasih sukacita Tuhan hari ini. Hari ini Anda semua ditemani oleh Pastor John Labatolok SDB atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Pastor John. Saya Bernadette Marita akan menemani Pastor John dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Marilah kita menyapa salam damai kepada Pastor John yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Apa kabar Pastor? Halo Bu Marita, juga para pemirsa Oase Rohani Katolik yang saya kasih dalam Kristus. Kabar saya baik-baik, salam sehat untuk semuanya dan selamat berhari Minggu. Iya, puji Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor John. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau sungguh baik hati kepada kami. Engkau memberikan kepada kami Yesus Kristus Putramu yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Pada hari ini kami mendengarkan sabdamu dan kami semakin mengenal Engkau sebagai Allah yang maha baik, yang senantiasa mengasihi, mendampingi, dan menyelamatkan kami. Semoga sabdamu yang akan kami dengar pada hari Minggu ini membantu kami untuk semakin bertumbuh dalam iman kami kepadamu dan juga semakin akrab dengan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini adalah hari Minggu biasa ke-28. Antifon pembuka kita untuk hari ini adalah, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 25 ayat 6 sampai 10a. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demikian namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah penghibur aku.
Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku. Seumur hidupku, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4, ayat 12 sampai 14, dilanjutkan ayat 19 sampai 20. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah sekarang kita simak bersama bacaan Injil menurut Matius yang akan disampaikan oleh Pastor John. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menerangi mata hatimu, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain lagi menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu.
Lalu pergilah hamba-hamba itu, dan mereka pun mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang yang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, sekarang marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor John untuk kita semua. Silakan Pastor. Ya, Bu Marita dan juga para pemirsa Oase Rohani Katolik yang saya kasih dalam Kristus. Kita berada di hari Minggu biasa yang ke-28 tahun A, dan selama pekan-pekan terakhir ini, Tuhan Yesus dalam Injil itu berbicara tentang hal kerajaan Allah. Dan saya akan mulai dengan bacaan yang pertama. Dalam bacaan pertama kita mendengar sebuah gambaran yang istimewa tentang kerajaan Allah dalam pemikiran atau dalam nubuat Nabi Yesaya, di mana dikatakan bahwa Tuhan itu begitu baik. Dia sangat mengasihi manusia. Meskipun pada saat itu konteksnya adalah bangsa Israel itu sedang berada di Babilonia, di negeri asing, dan di tempat itulah mereka selalu mengeluh, "Tuhan, salah kami itu apa sampai kami berada di negeri asing? Nenek moyang kami dulu baik-baik saja, kok kenapa kami menderita di sini ya?" Dan kadang-kadang mereka berpikir Tuhan itu lupa, ya, Tuhan melupakan mereka. Dan Tuhan melalui para nabinya, termasuk di sini Nabi Yesaya, itu berusaha untuk memberikan rasa optimisme kepada mereka, bahwa Tuhan itu tidak pernah lupa. Ya, karena itu Tuhan mau menunjukkan kasih dan kebaikannya kepada mereka dengan memberikan janjinya kepada mereka. Janjinya adalah bahwa suatu saat mereka tidak akan berada lagi di negeri asing itu, di tempat di mana mereka menderita. Tapi mereka akan kembali ke Sion, dan di sanalah mereka akan mengalami keindahan kerajaan Allah yang digambarkan oleh Nabi Yesaya ini. Apa yang digambarkan begitu indah? Yang pertama adalah bahwa Tuhan itu akan menyediakan perjamuan yang istimewa untuk orang-orang kesayangannya. Jadi ketika saatnya tiba, bangsa Israel akan kembali ke Sion, ke Yerusalem. Di gunung Tuhan itu, menurut nubuat Nabi Yesaya, Tuhan akan menyiapkan perjamuan yang luar biasa. Ada sup yang harus punya sumsum yang berlemak, dagingnya itu benar-benar enak. Kemudian ada juga anggur yang bukan anggur muda, tapi anggur yang sudah tua. Bahkan sudah disaring sedemikian rupa. Anggur biasanya semakin lama disimpan, semakin tinggi kualitasnya. Maka di sini kita melihat perjamuan ini sangat istimewa. Kenapa? Karena hidangan yang disiapkan itu hidangan yang untuk tamu-tamu khusus. Sup yang berlemak dan anggur yang tua itu hanya untuk hari-hari istimewa. Tetapi ini disiapkan untuk semua orang dari segala suku dan bangsa, dan siapa saja yang datang ke situ akan dijamu dengan hidangan seperti itu. Jadi begitu indah, dan tidak hanya berhenti pada perjamuan itu. Tapi tadi dalam bacaan pertama kita juga mendengar Tuhan juga akan menjawabi keluhan-keluhan dari umat Israel. Apa yang akan Tuhan lakukan? Kain kabung Tuhan akan koyakan.
Kemudian maut juga ditiadakan. Lalu air mata kesedihan juga akan dihapus. Dan satu lagi adalah aib mereka, dosa-dosa mereka, Tuhan tidak akan ingat-ingat lagi. Jadi situasi yang memang digambarkan oleh saya, suatu situasi yang baru, yang begitu indah untuk menjawabi keluh kesah dari bangsa Israel selama berada di Babilonia. Tapi ketika mereka kembali ke Sion, pengalaman yang indah berupa perjamuan yang sangat spesial, kemudian dengan tindakan-tindakan kasih Allah yang lain seperti melepaskan kain kabung, meniadakan maut untuk selamanya, menghapus air mata kesedihan, dosa-dosa mereka dihapus atau dibuang, itu menambah nilai plus, dan ini adalah rasa optimisme yang bagus kepada orang-orang Israel. Maka sosok Allah yang digambarkan dalam bacaan pertama adalah Allah yang maha baik. Allah yang tidak menghitung-hitung kesalahan mereka. Tapi dia menunjukkan kasih setianya kepada mereka. Lalu di pihak umat juga punya nilai plus. Tadi kita mendengar dalam bacaan pertama, mereka begitu bahagia dan menyatakan kebahagiaan itu dengan bersyukur kepada Tuhan. Ternyata Allah kita itu Allah yang tetap hebat, yang tetap memperhatikan kita. Pengalaman bangsa Israel dalam bacaan pertama, ini diaktualisasi oleh pengalaman Paulus dalam bacaan kedua. Ketika dia berada di Filipi, dia bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Dia ini dalam penjara. Dan dalam penjara, Paulus itu merenung. Permenungan yang pertama adalah bagaimana relasinya dengan Tuhan. Ini gara-gara Injil, dia akhirnya menderita, masuk dalam penjara. Tetapi, dia tetap merasa puas karena pewartaan yang dia lakukan. Kalau kita membaca tulisan-tulisan Paulus, dia mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Dan ketika dia dalam penjara, dia mengatakan satu kalimat emas yang tadi kita dengar dalam bacaan kedua ya. Dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Di dalam penjara pun saya siap. Ya, karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku, yaitu Tuhan sendiri. Jadi Paulus tidak merasa sendirian seperti orang-orang Israel yang mengeluh, tapi dia justru dalam penjara, dia masih punya andalan, Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Maka dalam situasi seperti ini, Paulus bersyukur. Apapun situasi hidup saya bersyukur. Maka dia bersyukur pada Tuhan. Tapi juga, Paulus punya rasa syukur pada jemaat di Filipi. Kenapa? Karena dia merasa bahwa jemaat di Filipi itu punya empati yang begitu besar kepada dia. Mereka mendukung dia. Kehadiran mereka betul-betul memberikan warna yang indah kepadanya, karena dia merasa juga dikasih oleh jemaat di Filipi ini. Jadi betul-betul ya, pengalaman Paulus itu pengalaman yang indah. Dia menggantungkan semua harapannya kepada Tuhan. Dan ini juga terjadi dalam bacaan Injil. Ya, dalam bacaan Injil, ya, Tuhan memberi perumpamaan. Tapi perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan itu tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Dan yang dia bicara itu adalah orang-orang yang hebat-hebat. Ya, tadi kita mendengar bahwa Tuhan itu berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi tentang kerajaan surga. Dan dia punya cara untuk memberikan contoh, itu paralel dengan bacaan pertama. Tentang perkawinan dari anak sang raja. Dan di sini ada 3 kelompok yang sudah diundang, masa bodoh. Akhirnya yang kedua, kelompok kedua diundang dengan pernyataan, hidangan sudah siap. Tolong dong datang. Tapi mereka bilang, sorry ya, aku ke kebun. Yang lain, sama urus usaha. Yang lain lebih ekstrim, menangkap para utusan dan membunuh mereka. Sehingga membuat dia sangat marah. Lalu yang ketiga, kelompok ketiga adalah, siapa aja. Sangat universal. Orang baik,
orang jahat diajak semua untuk bisa datang dan dijamu dalam pernikahan itu. Dan pada akhirnya ya memang ada satu yang tidak berpakaian pesta dan mendapat hukuman, tapi bahwa situasinya adalah di dalam kerajaan Allah itu ada persaudaraan sejati, ada kedamaian, dan ada sukacita dari semua orang yang berbeda-beda. Jadi dari bacaan pertama sampai bacaan Injil merujuk pada sosok Allah yang maha baik, Allah yang luar biasa yang kita imani. Itu kiranya poin penting renungan kita pada hari Minggu biasa yang ke-28 ini. Terima kasih, Pastor. Ya. Pastor, kita diundang pesta oleh Tuhan menghadiri perayaannya, Ya. tapi tidak semua orang yang datang ya, Pastor ya. Ya. Ada yang datang, ada yang juga datang. yang tidak datang. Betul. Apakah kita seharusnya mengikuti pesta atau perayaan Ekaristi itu setiap hari atau setiap minggu, Pastor? Ya. Ini adalah kontekstualisasi dari bacaan pertama dan bacaan Injil ya, tentang perjamuan. Ya. Ekaristi sebagai suatu perjamuan untuk mengenang kebangkitan Kristus. Ya. Karena itu kalau tadi dalam bacaan pertama itu Tuhan menyiapkan perjamuan yang luar biasa untuk segala bangsa. Jadi tanpa terkecuali Tuhan itu menyambut mereka. Kemudian di dalam bacaan Injil Tuhan mengadakan raja itu ya mengadakan perjamuan nikah untuk anak laki-lakinya. Ya. Karena itu hidangan yang disiapkan pasti hidangan yang istimewa dong. Semua sudah tersedia. Hewan-hewan dia sudah korbankan semua. Karena itu dia undang apa? Dia undang semua orang. Yang pertama adalah undangan orang yang mungkin tercatat. Ya, yang tercatat dia undang untuk datang, tetapi mereka tidak mau datang. Yang kedua, dia tambahkan lagi, datang dong, hidangan sudah siap. Ya. Tapi mereka masing-masing sibuk dengan urusan mereka. Akhirnya yang ketiga adalah siapa aja boleh datang. Jadi semuanya diundang. Nah, dalam konteks Ekaristi, itu memang undangan untuk berekaristi atau bersyukur, itu adalah undangan untuk kita semua. Namun gereja itu sangat fleksibel dan sangat menghargai kehidupan manusia. Ada yang memang punya kesempatan untuk bisa mengikuti Ekaristi setiap hari, puji Tuhan. Ada yang memang hanya bisanya hari Minggu, puji Tuhan. Ya, karena itu gereja, saya katakan, gereja sangat fleksibel, memberikan kepada umat, kepada gereja yang hidup, umat, itu kesadaran. Kalau memang mau merayakan, mengikuti perayaan Ekaristi, silakan datang. Ya, setiap hari pun boleh. Ya, dan juga hari Minggu. Ya. Masalahnya adalah kadang-kadang kita menemukan begitu banyak orang yang persis seperti di Injil, di kelompok yang kedua, yang punya alasan mau ke ladang ke tempat usaha, tempat kerja ke, atau bahkan ada yang ekstrim, ngapain ke gereja? Yang paling ekstrim tadi yang utusannya dibunuh. Begitu banyak martir dalam gereja. Matius sebetulnya berbicara tentang kemartiran dalam gereja dari gereja perdana ya, yang kelompok ini ya. Jadi saya mau katakan bahwa kalau kita ke gereja itu adalah bagian dari perintah Tuhan. Ya. Kuduskanlah hari Tuhan. Kita semua tahu ya. Dan tinggal kembali ke kita. Apakah kita sadar ya untuk bisa berpartisipasi aktif dalam mengikuti undangan untuk mengalami perjamuan Tuhan atau tidak? Atau kita mencari alasan seperti di dalam Injil. Undangan untuk kita semua. Begitu, Bu Marita. Terima kasih, Pastor. Bagaimana, Pastor, tanggapan dari orang Israel mengenai undangan Tuhan ini, Pastor? Iya. Kalau kita kembali ke bacaan pertama, itu sungguh terlaksana ketika Kores dalam dekretnya itu mengharuskan semua orang yang merasa diri keturunan Israel silakan kembali ke Yerusalem. Dan mereka kembali.
Meskipun ada yang tetap tinggal di Babilonia, karena mereka punya kebun, karena pernikahan dan orang-orang lokal. Ada juga yang sudah lari ke Mesir karena perang saudara waktu itu. Iya. Tapi kelompok yang besar itu kembali ke Sion, ke Yerusalem, dan terutama para imam. Mereka kembali dan tugas mereka, atau ketika mereka mau kembali, orang-orang di Babilonia itu diingatkan, tolong bantu mereka. Kasih mereka logistik untuk perjalanan kembali ke Yerusalem. Semua barang-barang rampasan yang mereka rampas dari Bait Allah, itu dipulangkan semua. Ya, maka mereka kembali ke Yerusalem, dan di sana mereka memenuhi undangan Tuhan. Yang pertama mereka lakukan adalah membangun Bait Allah yang mempersatukan mereka untuk mereka bisa berkumpul dan berdoa bersama. Kalau dalam bacaan Injil tadi, ya kita mendengar bahwa orang-orang kelompok pertama dan kelompok kedua itu kiranya mewakili orang-orang Israel. Mereka yang pertama menerima wahyu Tuhan, dan mereka itu yang diundang untuk mengalami perjamuan, ya, merasakan kasih dan kebaikan, ya, dari Tuhan yang dikatakan seperti raja yang menikahkan anak laki-lakinya. Namun apa yang terjadi? Terjadi penolakan. Bahkan Yesus sendiri mereka tolak, dan dia disalibkan. Ya. Karena itu kelompok ketiga hadir adalah orang-orang yang siapa aja boleh. Ya, orang-orang baik dan jahat dikumpulkan oleh Tuhan untuk diselamatkan. Maka kalimat kunci dari Injil tadi adalah pada bagian terakhir. Ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Atau di bagian lain dari Injil kita mendengar, ya, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Itu. Ya, terima kasih, Pastor. Ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kiranya cukup sekian perbincangan kita di bagian pertama ini. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Dan hari ini Anda semua masih ditemani oleh Pastor John Labatolok SDB. Saya Bernadette Marita akan menemani Pastor John dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang mau mengirimkan usul, saran, ataupun bertanya, silakan kirim ke alamat email kami orkKAJ2021@gmail.com atau dapat melalui WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita kembali ke Pastor John untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Ya. Pastor, di bagian kedua ini apa yang ingin Pastor sampaikan? Iya, saya sudah singgung dalam bagian pertama tadi, ya. Di bacaan Injil, ya, kita mendapatkan sosok Yesus yang hadir dan memberikan pengajaran tentang kerajaan surga. Dan yang menjadi audiens dia adalah para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Dan cara Tuhan untuk menyadarkan mereka adalah dia memakai perumpamaan. Kalau kita kembali ke Injil Matius bab 13 ayat 13, di sana ada satu perkataan dari Tuhan Yesus yang sangat bagus kepada murid-muridnya. Dia mengatakan begini, "Aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Jadi, dengan perkataan Yesus ini, kita mau tempatkan dalam konteks bacaan Injil hari ini, dia sedang bicara dengan orang-orang hebat ini. Ya, para imam yang pasti mengerti dengan baik Torah atau Taurat, dan juga para tua-tua yang pasti akrab dengan kitab suci. Namun, ketika masuk dalam hal yang lebih khusus tentang kerajaan Allah, ini yang menjadi kesulitan tersendiri. Kerajaan Allah adalah pribadi Yesus sendiri. Dia hadir di tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak mengenal dia.
Ya. Maka dia kasih perumpamaan. Seorang raja menikahkan anak laki-lakinya. Wah, kalau dalam kultur Yahudi, seorang anak laki-laki kalau menikah, itu perayaannya sangat besar. Hidangannya harus sangat istimewa. Undangannya harus banyak. Itu baru afdol. Ya. Mereka juga punya gengsi yang besar. Ya. Maka raja menyiapkan segala-galanya. Para utusan dia suruh, karena kelompok yang pertama adalah orang-orang yang sudah terdaftar. Dari mereka rekadu, istilahnya rekadu ya. Ya. Pergi kemana-mana, panggil. Tapi mereka masa bodoh. Mereka tidak mau datang. Entah kenapa mereka tidak mau datang. Padahal diundang untuk makan loh. Ya. Diundang untuk makan. Coba kalau sekarang ini. Diundang makan gratis. Cuy. Ya. Diundang untuk makan, gak mau ya. Akhirnya raja punya cara yang lain lagi. Tidak berhenti. Cara yang kedua. Kamu pergi ya. Dia omong pada utusan. Kamu pergi. Sampaikan pada mereka. Lembu-lembu saya sudah potong. Hidangannya sudah siap. Datang aja dan makan. Ini makin enak sebenarnya. Iya, padahal tinggal datang dan makan. Iya. Ya. Yang pertama tadi mungkin belum dimasak. Yang ini sudah dimasak loh. Tapi ada yang bilang mereka tidak mengindahkan ajakan itu. Ada yang lebih baik pergi ke ladang untuk membersihkan anggur. Karena kebun anggur. Ada yang punya tempat usaha. Ya, daerah perniagaan. Maka sudah. Dan ada yang bilang, lu ngapain ganggu-ganggu saya? Tangkap dan bunuh. Ini sangat keras ya. Sebetulnya situasi ini ya adalah situasi yang sangat real pada saat Matius menulis Injil ini. Kenapa? Karena di dalam Palestina sendiri, Yerusalem dan sekitarnya sedang ada gejolak. Sementara tekanan besar itu dari pihak Romawi. Ya, karena itu pada tahun 70 dalam sejarah Israel, tahun 70 itu Bait Allah kembali dihancurkan oleh orang-orang Romawi. Seluruh Yerusalem itu hancur total. Ya. Maka muncul saat itu juga banyak martir. Orang-orang yang percaya pada Kristus tidak merdeka ya untuk mengatakan bahwa mereka percaya pada Kristus. Karena itu banyak orang yang dibunuh dan lain sebagainya. Ya, Yakobus misalnya, atau ya Yakobus ya pengikut Kristus seperti Yakobus atau Stefanus misalnya, ya diakon Stefanus dan seterusnya. Nah, jadi situasi ini ngeri ya. Jadi meskipun omong tentang kerajaan Allah dan perjamuan yang istimewa, tapi dalam konteks ya keadaan yang nyata pada saat Injil Matius ditulis, wah ini berdarah-darah itu. Yeah. Lalu kelompok yang ketiga, siapa aja? Universalisme dalam panggilan untuk dijamu dan diselamatkan. Tuhan datang untuk menyelamatkan semua orang. Orang baik dan orang jahat. Ya. Kenapa dua-duanya ini harus tercampur? Yeah. Supaya yang baik ini sekurang-kurangnya bisa menunjukkan kebaikannya, supaya bisa mengubah yang jahat ini. Jadi mengurangi yang jahatlah paling kurang. Ya. Jadi itu maksudnya kedua-duanya bersama-sama dan ikut dijamu. Yeah. Hanya saja ketika mereka sudah bersama, sudah ada yang baik-baik itu, ada satu yang dikatakan tidak berpakaian pesta, artinya dia memang memenuhi undangan tapi dia begitu tertutup. Tidak terbuka pada Tuhan, tidak bertobat, maka layak untuk mendapat siksaan itu. Ya. Jadi bacaan Injil ini berbicara tentang keindahan kerajaan Allah sebenarnya. Sebuah kerajaan yang penuh dengan perjamuan yang disiapkan oleh Allah Bapa sendiri. Raja adalah, katakan saja itu adalah Allah Bapa yang menyiapkan perjamuan abadi untuk setiap orang yang Dia panggil. Karena itu, di pihak manusia harus ada kesiapan untuk menjawab undangan itu. Dan yang kedua, apakah layak untuk mendapatkan undangan itu? Itu. Ya, terima kasih Pastor. Pastor, apakah pesan penting dari ketiga bacaan pada hari ini, Pastor? Iya, ketiga bacaan ini memang kalau kita kaitkan punya benang merah tersendiri. Yang pertama adalah
sosok Allah yang digambarkan dari ketiga bacaan ini adalah Allah yang maha baik. Allah yang mencintai semua orang, yang tidak menghitung-hitung kesalahan, tapi yang mau mendampingi dan menyelamatkan umatnya. Bacaan pertama misalnya. Di bacaan pertama, ya, sosok Allah yang begitu luar biasa, yang menyiapkan perjamuan yang istimewa, yang akan melepaskan kain kabung, yang akan menghapus air mata yang mengalir, kesedihan, penderitaan, kemalangan, kematian pun dia ganti dengan kehidupan, tentu saja. Dan juga dosa dia ampuni. Allah macam mana lagi yang mau kita cari dan mau kita imani? Atau dalam pengalaman Paulus dalam bacaan kedua, karena cintanya kepada Kristus, dia mewartakan Injil. Bahkan dia dipenjara. Tapi dia bahagia. Bahkan dia tadi mengatakan, segala perkara dapat kutanggung. Karena dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi seorang Kristiani yang baik, ketika mengalami penderitaan dan kemalangan, dia tidak harus mengeluh seperti bangsa Israel. Padahal Tuhan akan menyelamatkan mereka dengan apa yang digambarkan dalam bacaan pertama itu. Haruslah seperti Paulus yang optimis. Tuhan adalah harapan saya. Masalah-masalah kita kan jauh lebih kecil dibandingkan dengan Tuhan kita yang begitu baik, yang begitu agung, besar, yang hanya dengan satu kata saja bisa menyembuhkan kita. Gitu. Atau dalam bacaan Injil, ya, juga Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Allah yang maha baik. Karena apa? Dia menyiapkan hidangan untuk semua orang. Dia undang. Ya. Bahkan di kelompok ketiga, yang baik dan jahat dia undang. Apalagi yang kurang dari ini. Jadi sosok Allah yang maha baik membuat kita optimis untuk semakin mencintai Tuhan. Semakin bangga dengan Tuhan kita dan mencintainya. Lalu yang kedua, kita tidak hanya berelasi dengan Tuhan, tapi kita juga berelasi dengan sesama kita. Santo Paulus dalam bacaan kedua, itu menyatakan syukurnya kepada jemaat di Filipi yang punya empati yang besar kepada dia. Dalam situasi yang sulit dalam penjara, ada saudara-saudara yang hadir untuk dia. Dalam bacaan Injil, ya, ketika raja itu mengutus utusannya untuk memanggil undangan-undangannya, akhirnya semua orang datang dan bergabung dalam satu tempat yang sama. Wah, ini mau menunjukkan bahwa setiap pribadi itu harus merasakan persaudaraan di antara mereka. Persaudaraan di antara mereka. Entah orang itu baik atau orang itu jahat, karena dia manusia dan sama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan, kita mesti terbuka untuk menerima mereka apa adanya, seperti yang Tuhan lakukan dalam bacaan Injil itu. Ya. Jadi ini yang membuat kita tidak hanya bersyukur kepada Tuhan, tapi membuat relasi kita dengan sama, itu kita perlu membangunnya dengan baik, supaya ada persaudaraan. Yang ketiga, ya, adalah bahwa warna khas kerajaan Allah itu terungkap di sini. Kerajaan Allah atau kerajaan surga, dalam konteks Injil Matius dia lebih banyak menggunakan kerajaan surga. Kerajaan surga itu menjadi begitu indah karena ada perjamuan, kebersamaan, ya. Lalu yang kedua, ada persaudaraan di antara kita, ya. Dan yang ketiga adalah di dalam kerajaan itu adalah kumpulan orang-orang yang mengalami pertobatan dan penebusan berlimpah. Disitulah orang merasakan kami ditebus, kami bertobat, kami ditebus, dan kami diselamatkan. Itu adalah bahasa cintanya orang-orang yang mengalami kerajaan Allah. Lalu yang terakhir adalah, yang paling konkret atau paling nyata dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menjadikan Ekaristi itu bukan karena tugas, tapi karena kita membutuhkan Ekaristi. Ekaristi artinya bersyukur. Maka kita harus selalu punya hati yang penuh syukur pada Tuhan. Dan Tuhan itu kasih kita waktu yang begitu banyak dalam satu pekan. Kalau Anda punya waktu, silakan datang ke gereja setiap hari pun boleh, atau pada hari Minggu pun boleh.
Dan saya punya satu pengalaman ketika masih jadi pastor di Yohanes Bosco ya, Iya. Umarit ya. Suatu saat ketika selesai misa pagi, saya ketemu satu bapak yang selalu datang misa pagi. Dan saya bertanya, Pak, rajin amat ya, misa setiap hari. Dan jawaban betul-betul membuat saya sebagai pastor juga belum sempat pikir waktu itu ya. Iya. Pastor, saya ini datang misa pagi, karena saya ketika bangun pagi saya berpikir bahwa ini adalah misa saya yang terakhir. Atau saat terakhir saya ikut misa, dan ini adalah komuni terakhir yang saya terima. Karena itu setiap hari saya harus datang untuk ikut misa dan terima komuni. Saya bilang, wah, saya yang merayakan misa saja, belum sempat pikir bahwa ini adalah misa saya yang terakhir. Iya. Tapi si Bapak ini mengedukasi saya untuk tekun dalam bersyukur dalam berekaristi. Itu. Pastor, apakah refleksinya ketiga bacaan ini bagi kita, Pastor? Iya, refleksinya bagi kita adalah kata terakhir yang saya ungkapkan tadi. Iya. Pertama adalah hati yang penuh syukur ini. Diundang untuk dijamu, itu artinya kita orang hebat dong. Tamu terhormat. Maka diundang khusus untuk dijamu. Maka kita bersyukur dong. Ya. Dan itu adalah kerajaan surga itu diisi dengan orang-orang yang penuh syukur itu. Punya hati yang ekaristis. Ya. Lalu yang kedua, karena itu kita juga dipanggil menjadi manusia ekaristis. Manusia yang tidak hanya ikut dalam perjamuan ekaristi di gereja, tapi harus menjadi manusia ekaristis dalam arti manusia yang selalu punya hati yang bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apa saja, seperti Paulus dalam bacaan kedua. Ya. Dan yang ketiga adalah kita akhirnya menjadi saudara. Kita menjadi saudara. Siapapun dia itu, ketika kita dalam gereja, kita adalah saudara. Kita dengar sabda yang sama, menerima satu tubuh yang sama, yaitu tubuh Kristus. Nggak ada perbedaan. Gitu. Jadi, pesan yang aktual dari ketiga bacaan ini adalah, kita lalu menjadi saudara. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita benar-benar menjadi undangan yang layak untuk ikut berekaristi atau ikut bersyukur? Ya, terima kasih Pastor John. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita dalam siaran Oase Rohani Katolik ini. Maka Pastor John Labatolok STB dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan selamat, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Pastor John. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau luar biasa. Sabdamu hari ini benar-benar menjadi pelita bagi langkah kaki kami di hari Minggu ini. Engkau menyapa kami untuk hidup bersaudara dalam situasi apa saja, dan selalu bersyukur untuk seluruh pengalaman kehidupan kami. Melalui sabdamu, Engkau menunjukkan dirimu sebagai Allah yang maha baik, yang menghendaki keselamatan bagi kami, yang tidak menghitung-hitung kesalahan kami, tapi mau menebus kami dengan darah Yesus Kristus Putramu. Semoga sabdamu yang kami dengar pada hari Minggu ini mengubah kehidupan kami untuk menjadi ciptaanmu yang baru, yang tahu bersyukur dan tahu untuk menjawab setiap undanganmu hari demi hari untuk bersatu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor. Baik, sama-sama Marita dan Baiklah. pemirsa Oase Rohani Katolik. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.